Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk tema 3, subtema 1 dengan muatan pelajaran IPS. Masih tentang tokoh dan penemuan, anak-anak pasti kenal ya Michael Faraday. Michael Faraday ialah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Ia mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Selain Michael Faraday, masih banyak sekali tokoh-tokoh penemuan yang hasil temuannya bisa kita manfaatkan dan sangat berguna bagi kehidupan kita sekarang. Mereka adalah Nikola Tesla yang menemukan generator arus listrik, kemudian ada Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar, lalu Alessandro Volta yang menemukan baterai listrik, ada juga Benjamin Franklin penangkal petir. Kemudian Wilhelm Conrad Roentgen, temuannya sangat berguna di bidang kesehatan yaitu sinar X atau Roentgen sesuai dengan namanya. Kemudian Schuyler Scott Wheeler yang menemukan kipas angin listrik. Lalu ada juga Antonio Messi yang menemukan telepon listrik. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh penemu. Kemudian barang-barang temuannya kebanyakan berhubungan dengan energi listrik. Hal ini menunjukkan bahwa energi listrik itu manfaatnya sangat banyak sekali. Yang pertama adalah listrik untuk penerangan. Penerangan pada malam hari sangat penting. Jadi berkat adanya lampu listrik, sekarang kita dapat menikmati malam hari yang terang dan tidak perlu menggunakan peralatan rumit seperti obor atau lilin. Lalu listrik untuk menghidupkan barang elektronik. Barang-barang dalam kehidupan kita saat ini membutuhkan energi listrik untuk menghidupkannya. Jadi barang-barang tersebut disebut dengan barang elektronik. Contohnya ada kulkas, kemudian televisi dan radio sebagai media hiburan, ada juga rice cooker untuk menanak nasi. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah listrik dalam bidang kesehatan. Jadi bidang kesehatan sangat terbantu dengan adanya energi listrik. Setelah ditemukan adanya monitor Holter yang berfungsi merekam ritme jantung secara terus-menerus. Kemudian ada contoh lain yaitu alat Roentgen untuk memotret bagian dalam tubuh menggunakan sinar X. Selanjutnya manfaat listrik untuk transaksi jual beli. Kalau dulu sebelum ada uang kita melakukan transaksi dengan cara menukarkan barang yang kita punya, lalu dipermudah dengan adanya uang. Sekarang dipermudah lagi dengan adanya online shop yang mana kita bisa melakukan pembayaran melalui ponsel, komputer ataupun mesin ATM. Nah, dengan banyaknya barang-barang atau alat-alat listrik, otomatis terjadi perubahan sosial budaya masyarakat di bidang sosial, ekonomi, pendidikan maupun budaya. Pada bidang sosial, sebelum penemuan, interaksi dan komunikasi dilakukan secara langsung atau tatap muka. Setelah penemuan, interaksi bisa dilakukan dari jarak jauh dan hanya perlu memerlukan peralatan seperti smartphone. Selain itu, sebelum penemuan, kegiatan pertemuan atau perkumpulan jarang dilakukan pada malam hari karena penerangan yang minim. Setelah penemuan, kegiatan pertemuan dapat dilakukan pada malam hari dengan lancar karena adanya penerangan dari lampu yang memadai. Yang ketiga, sebelum penemuan, anak-anak bermain dengan teman-temannya di luar rumah, seperti halaman. Permainan yang dimainkan umumnya membutuhkan kerjasama. Kemudian setelah penemuan, anak-anak menjadi lebih jarang berinteraksi dengan temannya karena sudah cukup terhibur dengan peralatan elektronik di rumah. Contohnya adalah smartphone dan laptop. Di bidang ekonomi sangat banyak sekali manfaatnya.
Jadi pada sebelum penemuan, orang-orang ketika mau melakukan jual beli harus bertemu langsung dan membayar secara tunai. Sekarang orang-orang bisa melakukan kegiatan jual beli dengan menggunakan smartphone. Istilah kerennya adalah online shop. Sebelum penemuan, produksi barang dilakukan secara manual, yaitu menggunakan tenaga manusia secara keseluruhan. Sekarang, setelah adanya penemuan, barang-barang diproduksi secara modern. Lalu, pada masa lalu, perhitungan barang-barang hanya dilakukan di atas kertas, dihitung secara manual. Sekarang kita bisa menggunakan kalkulator. Jadi, memang banyak sekali penemuan-penemuan penting dalam bidang listrik yang sangat berpengaruh pada bidang ekonomi. Selain itu, yang tidak kalah penting ada di bidang pendidikan. Jadi, sebelum penemuan alat-alat tersebut, kegiatan belajar sulit dilakukan pada malam hari karena gelap. Namun, sekarang belajar dapat dilakukan pada malam hari karena penerangan yang cukup. Selanjutnya, sebelum penemuan, sumber pembelajaran hanya berasal dari buku atau media cetak lain. Sekarang anak-anak bisa mencari media belajar melalui alat elektronik seperti Google. Selanjutnya adalah perubahan sosial di bidang budaya. Sebelum penemuan, alat musik tradisional dibuat dari bahan-bahan alami dan dapat dimainkan secara langsung tanpa menggunakan listrik. Sekarang, setelah penemuan, alat musik modern dibuat dari berbagai bahan, termasuk logam, dan sebagian diantaranya memerlukan listrik agar dapat dimainkan. Lalu, sebelum adanya penemuan, pertunjukan seni atau kegiatan kebudayaan hanya dapat disaksikan secara langsung. Setelah penemuan, akhirnya pertunjukan seni, kegiatan kebudayaan, dan wujud budaya lainnya dapat disaksikan dan dinikmati dari mana saja dengan bantuan gawai dan internet, radio, atau televisi. Jadi memang sangat banyak manfaat dari temuan-temuan tersebut. Kita sebagai manusia yang tinggal memanfaatkan, jangan lupa bersyukur dengan yang kita miliki hari ini. Cukup sekian dari Bu Vera, silahkan dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.